Oke, besaran vektor. Kita akan bahas tentang vectors. Untuk subtopik yang akan kita pelajari, nanti ada definisi dan perbedaan besaran vektor dengan scalar. Jadi kalau pernah dengar, nanti ada vector quantities and scalar quantities di Cambridge bahasanya. Penulisan vektor, kemudian vektor resultan, yang keempat penguraian vektor. Ini topik utama di vektor. Kemudian pengetahuan tambahan teman-teman semuanya di sini. Pengetahuan tambahan di sini nanti akan diperlukan ilmu matematika, yaitu trigonometri. Trigonometri itu adalah pembahasan tentang segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku berarti nanti ada Pythagoras, kemudian juga ada sudutnya. Nah, nanti kita akan bahas juga ini tentang trigonometri ini. Tapi nanti ya, ini ada bab-babnya, kita bahas sekilas. Oke, ini waktu sangat cepat sekali. Oke. Quantities atau besaran ini waktu SMP mungkin teman-teman membedakannya adalah besaran pokok dan turunan. Nah, itu kan dilihat dari jenisnya. Kalau yang sekarang kuantitiesnya ini, besaran ini dibedakan berdasarkan nilai dan directionnya, nilai dan arahnya. Jadi kalau dipecah dari nilai dan arahnya, besaran itu, kuantitas itu dibedakan menjadi dua, yaitu besaran vektor atau vektor kuantitas dan besaran skalar kuantitas. Oke, yang pertama besaran vektor dulu. Untuk besaran vektor, ini adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Jadi dia punya nilai dan arah. Nilainya ada, arahnya juga ada. Kalau scalar bagaimana? Kalau scalar ini hanya mempunyai nilai saja, tidak mempunyai arah. Jadi perlu diingat lagi, untuk vektor ini punya magnitude dan direction. Kalau scalar dia hanya punya magnitude only. Ya, bisa dibedakan ya. Oke. Untuk membuat contoh ini mungkin saya mau ambil salah satu sampel. Sebelum contoh-contoh yang ada di sini ya. Oke. Kalau besaran pokok itu teman-teman masih ingat ada 7, panjang, waktu, massa, kemudian suhu, jumlah zat, watt arus listrik, yang terakhir itu apa ya, masih ingat? Jumlah zat? Intensitas cahaya. Benar, intensitas cahaya. Oke, terima kasih. Oke, kita bahas dari 7 itu dulu deh. Siapa yang bisa menerangkan atau menjelaskan kenapa suhu ini, yakni suhu nih, masuknya di besaran skalar, bukan tidak masuk di besaran vektor? Ada yang tahu nggak? Suhu, kenapa dia masuknya di skalar, bukan masuk di vektor? Kenapa dia hanya punya nilai saja, tapi tidak punya arah? Cara membuktikan bagaimana? Ada yang bisa? Ayo. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa membuktikan kalau suhu itu hanya skalar saja tanpa mempunyai arah? Oke, misalkan teman-teman berada di sebuah ruangan. Di ruangan itu ada AC-nya. Di AC itu di set suhunya 16 derajat Celcius misalkan, atau 18 ya, boleh 18. Nah, saat teman-teman berada di ruangan itu, kira-kira teman-teman merasakan nggak aliran dari suhu? Kalau ada alirannya berarti dia ada directionnya, bukan angin ya, kita nggak bahas angin ya, suhu. Nggak ada. Waktu kita duduk atau kita berdiri, di semua bagian tubuh kita itu terasa dinginnya hampir sama, ya anggap sama gitu. Berarti ini tidak ada arah dari suhu itu, karena di semua bagian kita terkena udaranya itu sama-sama suhunya 18 derajat Celcius misalkan. Nah, ini membuktikan bahwa suhu ini tidak mempunyai arah, dia hanya mempunyai nilai saja, karena
semua bagian tempat kita ini, tangan kita, muka kita, badan kita, kaki kita misalkan, itu semua kena suhunya sama-sama 18. Jadi kita tidak bisa mengatakan suhu ini mempunyai arah. Misalkan, oh ini arahnya kemana, ke depan kelas, nggak seperti itu. Tapi kalau angin punya ya, tapi kalau suhu tidak punya. Itu contoh saja. Oke teman-teman semuanya, ada beberapa contoh besaran di sini, sudah saya uraikan, mana besaran vektor, mana besaran skalar. Oke, yang pertama adalah perpindahan, itu besaran vektor. Kemudian ini lawannya, kalau di skalar, dia namanya jarak tempuh. Atau jarak saja. Kalau saya bahasa Inggriskan, ini perpindahan itu adalah displacement. Kemudian jarak ini adalah distance. Kak, ya bisa kan? bantu? Kenapa? Ada suara tadi? Sorry Pak, sorry. Oh ya. Oke, nanti ada dua bahasa ya. Meskipun sama-sama perpindahan atau jarak, itu meter. Misalnya kita berjalan ke arah kanan 10 meter misalkan, sama-sama jaraknya, tapi nanti ada perbedaan bahasa di fisika. Satu ngomongnya perpindahan, satu ngomongnya jarak. Nanti akan saya kasih contohnya. Kemudian kecepatan dan kelajuan. Bahasa Inggrisnya ini velocity untuk kecepatan, kelajuan ini speed. Jadi memang ada dua hal yang kelihatannya sama, tapi ini kalau difisikan nanti sedikit berbeda. Gaya, force, suhu. Momentum, impuls, percepatan, medan magnet, ini semuanya besaran vektor, berarti dia punya nilai dan punya arah. Sedangkan suhu, waktu, massa, energi, daya, volume, itu tidak mempunyai arah. Jadi dia hanya punya nilai saja. Oke, di sini bisa ya, membedakan ya, mana vektor, mana skalar. Vektor punya arah, skalar hanya punya nilai saja, magnitude saja. Oke, lanjut. Ini saya kasih contoh cara membedakan vektor dan skalar untuk jarak. Misalkan seperti ini. Seorang anak berjalan lurus 2 meter ke arah barat, kemudian berbelok ke selatan sejauh 6 meter, dan belok lagi ke timur sejauh 10 meter. Jadi 2 meter ke barat, 6 meter ke selatan, 10 meter ke timur. Tentukan perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal, kemudian jarak tempuhnya berapa. Jadi pertanyaan dua, perpindahan dan jarak. Perpindahan tadi vektor, jarak ini yang skalar. Oke. Ini untuk arah mata angin dulu ya. Utara, timur laut, timur, tenggara, selatan. Ini di bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya ya north, east, south, west. Misalnya tenggara ini berarti southeast misalnya. Oke, kita bikin sketsa untuk gerakan dari anak ini. 2 meter ke barat. Ini posisi awalnya di sini, initial positionnya, posisi pertama. 2 meter ke barat berarti ke kiri ya, ngikutin anak panah saya yang ada di sini, arah mata angin. 2 meter ke kiri atau ke barat. Kemudian 6 meter ke selatan, berarti ke bawah 6 meter. Kemudian dia belok lagi ke arah timur, berarti balik dari arah yang pertama tadi, jadi ke kanan 10 meter. Nah, di final posisinya berada di posisi itu. Oke teman-teman, ini pertanyaan ada dua ya, perpindahan dan jarak tempuh. Oke, ada yang bisa menebak jawabannya berapa untuk perpindahan dan jarak tempuhnya? Kalau ada yang bisa dulu. Jarak tempuhnya berapa? Siapa tahu? Jarak tempuh ini besaran skalar, tidak ada direksinya, nggak dipakai. 18. Ini totalnya semuanya. 18 ini untuk Jarak tempuh. Jarak tempuh. Oke, jarak tempuhnya 18 itu benar. Karena dia tidak memperhitungkan arahnya ya. Ya mau ke kanan, mau ke kiri, timur, barat, semuanya tambahkan aja. Oke, benar. Untuk perpindahan ada yang bisa tahu? 14.
kurang tepat? 2. Tadi 10. Luar biasa. Ya, jawabannya 10. Tadi siapa yang jawab 10 ya? Bagus. Oh. Oke, yang jawab 10 tadi dapat dari mana coba? Saya pengen tahu. Saya. Rahasia ya? Ya, Oke, dapat dari mana? 10? pakai Pitagoras. Ah, benar. Bagus ini. Dari sekolah mana, Rasya? Dari sekolah mana? Rahmania, Pak. Oh, Raffania ya. Benar. Ini nggak kelihatan soalnya. Dari sekolah mana? Dari sekolah mana? Di mute lagi. Siapa, Pak? Saya? Yang jawab 10 tadi siapa? Saya. Namanya siapa? Soalnya Rasya, Pak. Ya, oke, Rasya ya. Ya. Dari sekolah mana? Dari sekolah mana? Rahmania, Pak. Oh, nama sekolahnya itu. Iya. Saya kira nama orang itu. Maaf. Ya. Di kota mana ya itu? Saya belum pernah dengar. Depok, Pak. Oh, Depok ya. Oke, bagus. Sip. Maaf ya, saya belum pernah dengar soal sekolahnya. Ya, Oke, kita bahas ya teman-teman semuanya. Kenapa bisa dapat angka 10? Oke. Karena perpindahan atau displacement ini memperhitungkan arahnya, maka untuk perpindahan ini dihitungnya hanya dari posisi awal ke posisi akhir. Posisi awalnya ada di sini, posisi akhir di sini. Berarti untuk displacement itu nanti cara menghitungnya adalah seperti ini. Nah, ini. Atau bahasanya ini jarak terdekat ya. Boleh. Perpindahan itu sama dengan jarak terdekatnya. Kalau terdekat berarti harus ditarik garis lurus ya. Oke. Karena ini X seperti ini bentuknya ini, kita bisa memodifikasi bentuk dari sketsa pergerakan ini dengan menambahkan 6 meternya ke kanan. Nah, jadi 6 meternya ini saya ambil ke arah initial position ini. Nah, di sini berarti bisa kita tarik segitiganya berubah segitiga siku-siku. Yang ke arah atas ini 6 meter karena sama dengan yang arah yang hijau ini ya. Iya. Oke. Kemudian yang ke kanan ini 8 meter. Dapat dari mana 8 meter? 10 dikurangi 2. Oke, benar. 10 dikurang 2. Karena yang kuning ini kan totalnya 10. Dikurangi dengan 2 meter yang di atas yang biru ini. Oke, ini 8. 6 dan 8 ini kalau yang hafal triple Pythagoras langsung ketemu X-nya adalah 10. Yang belum hafal hitungannya seperti ini. Oh, ini saya hide dulu. Nah, seperti ini. Triple Pythagoras ya. X sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64, berarti akar 100 adalah 10 meter. Jadi ini perpindahannya sebesar 10 meter. Ingat ya, perpindahan punya arah. Kalau dimintain arah, berarti ini harus melihatnya dari posisi awal di sini ke arah akhir di sini. Ini serongnya kemana ini? Ke kanan bawah ya. Ke kanan bawah serongnya. Nih, anak panahnya ke kanan bawah. Ke kanan bawah ini mirip seperti arah yang di tenggara ini. Tulis ya. Aduh, dimatiin lagi. Nggak bisa coret-coret, maaf ya, ini dimatiin ininya. Panel buat kemarin. Ya maaf, ini nggak bisa coret-coret, tapi pakai ini bisa. Oke, tenggara ya. Jadi kita mengatakannya perpindahannya berapa? 10 meter. Kemana? Tenggara. Jadi nilai magnitude sama directionnya, arahnya. Jarak tempuh berapa? 18 meter. 2 tambah 6 tambah 10. Arahnya mana? Nggak pakai. Karena untuk jarak tempuh ini tidak mengatakan atau tidak ada arahnya. Jadi total semuanya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Penulisan vektor. Ini nggak pas.
Oke. Sekarang cara penulisan vektor. Jadi vektor ini kan tadi bentuknya anak panah ya. Oke. Setiap vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang menyatakan besar dan arahnya. Jadi nilainya berapa itu berarti panjang anak panahnya. Gitu. Arah vektor juga merupakan arah dari anak panah. Ya, sesuai anak panahnya, arahnya. Panjang anak panah digambarkan secara proporsional untuk menyatakan besarnya vektor. Jadi kalau kita mengatakan vektor ini berapa? 5. Ya udah kita bikinnya ini 5 satuan, 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Kalau dia nilainya 10 berapa? Bagaimana? Yang gambarnya nanti 10 kotak. Arahnya kemana? Ke kanan. Oh ya udah ke kanan atau ke kanan itu berarti ke arah timur ya. Ke timur. Ya udah kita bikin anak panahnya ke arah timur. Kemudian selain anak panah, kita juga harus menuliskan sebuah notasi atau huruf biasanya. Jadi huruf A misalkan seperti ini. Kalau kita mengatakan ini arahnya dari K ke L. Nama vektornya apa? A. Jadi ditulis di vektornya ini di atasnya atau di sampingnya ini huruf A. Sebenarnya sih penulisan yang paling tepat itu disertai dengan seperti anak panah di atas huruf ya. Yang ini maksud saya. Oh ini saya. Oke, sip. Jadi cara menulis yang tepat itu sebenarnya yang ini. Sebenarnya yang ini yang paling tepat untuk menuliskan vektor. Tapi untuk beberapa guru dan beberapa teman-teman anak-anak dan yang lainnya, ya Pak kalau kita udah mengatakan ini vektor, ya udah huruf A aja, nggak usah pakai anak panah. Gitu. Karena nanti kalau kamu nulis pakai anak panah di buku tulis sekarang juga ini kelihatan kok kayak semerawut. Gitu. Kecuali kalau tulisannya bagus ya. Sudah ada kesepakatan kalau kita hanya menulis huruf A saja itu juga boleh. Jadi kalau A saja seperti ini juga nggak masalah. Tapi kalau di university nanti kayaknya pakainya yang ada topinya, yang ada tanda di atasnya. Oke, cara membacanya ini adalah vektor A karena namanya tadi vektor A. Nilainya berapa? 5. Karena kotaknya 5 ya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kotaknya 5. Berarti kita mengatakan nilainya berapa? 5. Arahnya kemana? Karena harus ada arah kan. Arahnya ke KL boleh. Karena di sini ada huruf KL. Kalau tidak ke arah kanan boleh. Jadi kalau kita mengatakan ini ke kanan, ke kiri, atas, bawah itu boleh. Nggak masalah. Jadi ini cara membacanya 5 satuan. Arahnya ke kanan atau KL boleh. Oke, cara penulisan pertama. Yang kedua, sekarang kalau misalnya saya punya vektor B, sekarang kita bahas tentang B ini. Dia arahnya ke kanan atas. Vektor saya ini miring ke kanan atas. Saya ingin menuliskan vektor ini tapi nilainya negatif atau negasi dari B-nya ini. Negatif dari vektor B ini. Negasi vektor atau vektor negatif ini arahnya berlawanan dengan arah vektor yang aslinya. Oke. Kalau arah kanan lawannya mana? Arah kanan negatifnya kemana? Kiri. Ke kiri. Atas? Bawah. Oke. Kalau ini miringnya kemana? Yang B ini? Kanan. Miringnya kemana? Ke kanan atas. Bener nggak? Iya. Ke kanan atas. Oke. Berarti negatifnya nanti kemana? Kiri bawah. Kiri bawah. Nah, benar seperti itu. Jadi negatif itu arahnya berlawanan dengan arah yang semula. Tadi yang pertama kanan atas berarti negatifnya kiri bawah. Kadang ada juga tulisan ini negatifnya kemana? Tetap ke kanan tapi ke bawah. Salah ya. Jadi ke sini nih. Ada juga seperti ini ke sini. Nah, ke sini. Ini salah. Harus ke kanan ke kiri bawah. Itu cara menulis negatifnya. Kenapa ini negatif juga perlu dijelaskan karena nanti di soal tidak semuanya nanti pemakaiannya positif terus, enggak. Ada kalanya dia jadi negatif. Oke, cek. Masuk sub ketiga, ini vektor resultan. Saya punya 2 vektor misalkan.
Oh iya, vektor resultan atau resultant of vector ini artinya jumlah dari semua vektor yang ada dalam sistem itu. Bisa 2 vektor, bisa 3 vektor, bisa 4 vektor, 5 vektor. Gampangnya waktu SMP pernah nggak? Waktu SMP pernah kan belajar tentang gaya? Misalkan sebuah meja didorong oleh Anton 10 Newton ke kanan. Kemudian ke arah kiri oleh Rudy 5 Newton. Ke kanan 10, ke kiri 5. Resultannya berapa? 5. 5 kemana? 5 ke kanan. 5 ke kanan. Jadi 10 ke kanan, 5 ke kiri. Resultannya adalah 5 ke kanan, ya kan? Iya. Oke. Dasarnya adalah seperti itu. Kalau dia negatif berarti mengurangi, kalau dia plus berarti dia menambah. Tapi di SMA ini nanti ada penggambaran yang agak berbeda, teman-teman semuanya. Misalnya saya punya vektor A ini arahnya ke kanan. Besarnya adalah 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya? Ke kanan 5 kotak. Sekarang vektor B. Aduh, vektor B nggak pas ini lagi. Vektor B ini kalau naruhnya pas tadi, sorry. Kegeser kayaknya ini. Ini arahnya dia ke kanan atas. Ke kanannya ini nilainya adalah 1, 2, 3. Kalau naruhnya pas, 3. Ke atasnya adalah 2. Jadi dia punya nilai ke kanan 3, ke atas 2. Miring ke kanan atas. Sekarang saya ingin menggambarkan atau menjumlahkan vektor ini. Yang pertama, kalau misalkan saya pengen membuat vektor A ditambah B, caranya bagaimana? Vektor A kita gambar pertama, gambar dulu vektor A, karena A ya duluan ya. Vektor A kita gambarkan, teks seperti ini. 5 ke kanan. Oke. Vektor B, oh ya, cara menambahkan ini berarti dia mulainya dari ujung yang A. Jadi A ujungnya di kanan, berarti nanti B-nya mulainya juga dari ujungnya itu. Nih, seperti ini. Jadi B mulainya dari ujung A, gitu maksudnya. A ke B. Kemudian vektor resultannya yang mana? Vektor resultan ini dihitungnya dari posisi awal ke posisi akhir. Dari initial position ke final position. Berarti dia dari pangkal A ke ujung B. Nah, ini namanya vektor resultannya. Vektor resultan dari A dan A ditambah B. Cara menggambarnya seperti ini. Paham ya? Paham. Oke. Yang kedua, contoh kedua, vektor A min B. Ingat ya, A-nya duluan, B-nya di belakang, tapi B-nya minus. Kita gambar A dulu, karena A duluan. A. B minus ke arah mana? Di bawah ya. Kiri. Oke, kiri bawah. Banyak yang ini, banyak yang Karena posisi B normalnya kanan atas, masih tertulis tidak lulus gara-gara kan yang kemarin itu. Nih, seperti ini. Berarti vektor resultannya yang mana? Dari pangkal A ke ujung B. Nah, yang ini. Ini adalah resultan dari A ditambah min B. A ditambah min B. Satu lagi. B min A. Sekarang B duluan ya. Sekarang B duluan. Jadi kita gambar B duluan. Karena B-nya ini positif, tidak negatif, berarti normal seperti yang pertama kali. B. Minus A ke arah mana? Kiri. Kiri ya. Kiri. Berapa? 5. Kawannya takut juga Nah, tadi kawannya. kiri. Berarti resultannya adalah yang hijau ini. Ini baru tahap penggambaran ya teman-teman semuanya. Vektor resultan tapi baru tahap penggambaran. Model seperti ini namanya model segitiga atau model poligon. Poligon itu kalau dia lebih dari 3 vektor. Misalnya A tambah B tambah C, resultannya apa? Itu namanya poligon. Tapi kalau dia hanya 2 vektor berarti namanya ini triangle.
segitiga. Oke, ini yang pertama baru kita bahas tentang arahnya saja atau penggambarannya saja, belum nilainya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke nilainya. Oh, sebentar, ini cara ada contoh vektor lagi ya. Teman-teman semuanya, ini contoh dulu. Sama, ini vektor perpindahan, tapi ini dibuatnya dalam bentuk koordinat, vektor koordinat. Kalau yang tadi kan kata-kata ya, 6 meter ke kanan, 6 meter ke barat misalnya. Kalau ini tidak dalam bentuk arah, dalam bentuk koordinat. Pada acara Festival City Marathon bulan Oktober 2014 di Jakarta, start dari Gelora Bung Karno dan finish di Monas. Lintasan yang ditempuh oleh pelari dapat digambarkan dalam diagram berikut. Jadi seakan-akan diagramnya seperti ini. 12. Jika satu kotak mewakili 1 km, maka perpindahannya berapa? 12. Enggak ding. Bentar. Pak bisa kasih lihat yang tadi nggak mau SS? Oh iya, udah, bentar. Yang ini ya. Ya silakan yang mau SS yang ini. Sudah ya? Oke, lanjut. Oke, yang ini tadi. Satu kotak ini mewakili 1 km, maka perpindahannya berapa? Oke, sama seperti yang soal tadi. Perpindahan itu dihitungnya dari posisi awal ke posisi akhir. Boleh menebak. Ini berarti poligon ya, karena 3 vektor. 1, 2, 3. Oke, kita gambar ya. Oke. Dari O ke C, ini adalah posisi awal dan posisi akhir. Jadi perpindahan ini kita hitungnya dari posisi O ke posisi C. Jadi saya gambarkan anak panah biru di sini, OC-nya aja. Gambar A, B, C ini tidak saya hitung, tidak dianggap. Kenapa tidak dianggap atau dihitung? Tidak dipermasalahkan. Karena perpindahan ini hanya dihitung dari posisi awal ke posisi akhir saja. Cuma melihat titik awal di mana, titik akhir di mana, panjangnya itu berapa. Dah, seperti itu aja. Itu namanya vektor perpindahan atau displacement. Oke, kalau kita gambar dari O ke C ini. O ke C ini, kalau digambar seperti ini, ke kanannya ini adalah, aduh ini saya nggak bisa gambar lurus ya. Memang saya orangnya bengkok. Ke kanan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 km. Ke atas berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 km. Berarti hasilnya berapa? 10. Sama seperti yang tadi. 10 ya, triple Pythagoras ya. OC-nya ini berarti 10 km. Ya. Ini harus dimatikan. Ya, perbedaannya OC ini 10 km. Jadi teman-teman kalau nanti ada soal bentuknya gambar, kalau pertanyaannya hanya displacement atau perpindahan, ini lihatnya hanya titik awal dan titik akhirnya saja. Tidak perlu dipermasalahkan dia bentuk lintasannya seperti apapun. Ya. Oke, lanjut. Sekarang ini kita bahas untuk rumusnya tanpa diketahui kotaknya. Kalau tadi kan kita bahasnya selalu ada kotaknya kan. Jadi kelihatan ini nilainya berapa. Sekarang kita bahas dari dua vektor dengan pangkal yang sama, tapi arahnya ini berlawanan. Misalnya ini vektor A ini ke kanan, vektor B ke kanan atas, membentuk sudut theta. Jadi ada sudutnya theta seperti ini. Maka resultannya bagaimana cara jadi kalau digambarkan seperti ini A-nya ke atas, B-nya ini jajar genjang ya, bentuknya seperti jajar genjang. Kalau dibahasakan memang resultan jajar genjang.
Resultan yang mana? Ini resultannya yang hijau. Cara menggambarnya seperti itu. Jadi yang A ini taruh di atas, yang B taruh di ujungnya A ke atas, sama juga bentuknya. Tinggal digeser aja. Resultan dari posisi awal ke posisi akhir. Berarti di sini. Ini namanya resultan. Oke, kalau ini kita sudah harus main rumus dan teman-teman di sini harus menghafal. Rumus dari resultan di sini adalah akar dari A kuadrat vektor pertama, B kuadrat vektor kedua, plus 2AB kosinus theta atau kosinus sudutnya. Kalau teman-teman sudah belajar matematika di trigonometri, rumus ini sebenarnya namanya adalah aturan dari kosinus. Cosine rules. Ini rumus dari cosine rules seperti ini. A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta dalam akar. Itu namanya resultannya. Nah, teman-teman pasti agak tidak familiar dengan kata-kata cos di sini. Cos, sin, tangen, itu bahasa Indonesianya ya. Ini adalah bentuk dari trigonometri. Nah, teman-teman semuanya, ini nanti ada permasalahan juga di kamu, terutama di kurikulum nasional. Waktu kamu belajar vektor ini, yang sudah mengharuskan menggunakan trigonometri ini, tapi di pelajaran matematika kamu nanti, pelajaran ini belum dikasih. Jadi fisika ini mendahului matematika, padahal kan kita seharusnya matematika dulu baru fisikanya dipakai gitu. Nah, di sini trigonometri ini sudah dipakai di fisika, tapi sebenarnya belum diajarkan di matematika nanti. Makanya ini sedikit masalah ya untuk kelas 10 tahun ajaran baru nanti. Oke, kita bahas sedikit tentang trigonometri. Pengenalan trigonometri sekalian. Oke. Teman-teman, kita punya segitiga siku-siku. Ini hanya berlaku di segitiga siku-siku ya, trigonometri ini. Oke. Komponennya di segitiga siku-siku ini posisi sebagai pengamatnya nanti adalah posisi A. Jadi ingat ya, A ini sebagai posisi pengamat, teman-teman semuanya. Jadi ini senternya di A. Makanya saya menulis sudutnya nanti sudut yang di A, bukan di B, bukan di C. Jadi ini senternya di A. Oke, dari A ini kita bisa melihat sisi-sisi yang lain itu dengan penamaan yang berbeda. Misalkan yang pertama, A ke B ini kita sebut sebagai samping. Karena B ini kan di sampingnya A gitu loh maksudnya. Oke. Teman-teman kalau mau ya udah deh, nanti kalau misalnya sudah mau selesai saya bilang dulu ya, biar ada yang mau. Oke, ini slide sebelumnya. Oke, cukup ya. Oke, kembali ke sini ya. Posisi B ini disebut sebagai samping dari A atau adjacent. Bahasa Inggrisnya sebagai adjacent, ADJ. Adjacent. Sedangkan B ke C yang ke atas ini nanti disebutnya sebagai depan, karena ini kan di depannya A. Jadi ini kan A ke sini, berarti ini depannya. Depan. Atau opposite-nya dari A. Bahasa Inggrisnya pakai op nanti, OPP, op. Sedangkan A ke C ini sisi miringnya atau hypotenuse. Cos sama dengan BA per AC. BA per AC. Ya, benar sekali. Siapa ini? Andra. Bagus, Andra. Sudah tahu ya? Oke. Dari ini posisinya saya ganti dulu. Oke, nih. Yang pertama, ini tetap berlaku hukum Pythagoras atau Pythagoras rule ini tetap berlaku karena ini bentuknya adalah segitiga siku-siku. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Maksudnya AC ya ini ya.
AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Sorry, ini tulisan salah ini. Karena ini bukan ini. Sorry. Oke. Nah. Oh ya, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat, yaitu Pitagorasnya. Oke. Sekarang yang pertama sin. Sin A. Karena kita tadi lihatnya yang A. Sin A. Hafalkan. Sin itu adalah demi. Demi itu artinya apa? Depan miring. Depan per miring. Op per hype. Depannya berarti yang BC, miringnya adalah AC. Nih. Jadi kalau sin A, kalau nanti ada angkanya, berarti bisa ada angkanya. Contohnya nanti ya. Ini rumus dulu. Op per hype. Ingat ya, sin itu depan. Sekarang cos. Cos A. Cos A ini artinya samping per miring atau sami. Samping miring, samping per miring. Sampingnya AB, miringnya AC. Atau adjacent per hypotenuse. Yang terakhir tangent, tangen. Ini jarang dipakai, belum dipakai kayaknya untuk kelas 10 atau jarang-jarang dipakai, hanya sin dan cos kebanyakan. Untuk tangent atau tangen ini depan per samping, depannya tadi BC, yang ini sampingnya AB. Atau disingkatnya desa, depan samping. Demi, sami, desa. Sin depan, cos samping, tangent, tangen, desa, depan, samping. Bisa dihafal nggak ini? Insya Allah ya. Coba kita lihat. Oke, yang mau SS silakan. Kita akan coba latihan untuk penilaian nilai sin A, cos A, tangent A. Oke, Andra, sebentar ya. Sip. Teman-teman semua, sebenarnya untuk trigonometri ini ada 6. Sin, cos, tangent, ada juga sekan, kosekan, kotangen. Tapi ini kita belum bahas itu. Saya hanya bahas yang dasarnya dulu. Kalau kebanyakan nanti takutnya nggak bisa. Jadi matematika dipakai. Kalau di fisika tidak dipakai. Di fisika hanya memakai 3 ini. Ya. Karena sebenarnya itu sama, cuma kebalikan aja. Gimana ini? Oke. Lanjut. Ini maksudnya. Misalnya saya punya segitiga ABC. Karena ini trigonometri berarti berlaku segitiga siku-siku dan Pitagoras. Misalnya saya punya AB 8, berarti ini samping ya. AB 8. BC depan atau op ini 6. Miringnya 10, hypotenusnya 10. Oke. Yang pertama, sin. Depan per miring. Depannya berapa? Depannya 6. Oke, depannya 6. Miringnya berapa? 10. Oke. Berarti nilai dari sin A ini adalah 6/10 atau 0,6. Oke. Cos A. Sekarang cos A. Cos A ini sami ya, samping miring, samping per miring, adjacent per hypotenuse. Adjacentnya ini 8, hypotenuse-nya ini 10, berarti 8/10, 0,8. Tangen A. Tangen itu depan per samping, desa. Depannya 6, sampingnya 8, berarti 6/8 atau 3/4 itu 0,75. Sin ini tidak punya satuan ya, dia hanya nilai saja, tidak punya satuan cm, meter, itu nggak punya. Tapi nanti bisa dihubungkan penghubung dari cm ke meter, cm atau meter itu memakainya sin ini bisa. Oke, nilainya tadi sudah, sin A berapa, cos A berapa, tangen A berapa. Sekarang langkah selanjutnya ini mencari nilai sudutnya yang A ini berapa. Bisa nggak?
Untuk mencari sudutnya ini berapa derajat, misalnya 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat, 50, 60, 75. Ini kita tidak bisa mencari secara langsung kecuali dengan hafalan atau dengan kalkulator, bisa juga dengan buku tabel trigonometri. Jadi kita tidak bisa langsung kecuali hafal ya, karena nilainya pasti beda-beda. Kalau zaman saya dulu sekolah ini pakainya buku tabel. Jadi saya beli buku tabel, nanti misalkan sin 30,5 itu nilainya berapa itu ada. Nah, kalau pakai kalkulator bagaimana? Oke, kita pakai kalkulator ya, sebentar. Ini discard. Oh ya, sebentar. Ini ada rumusnya ya. Sorry, ini rumusnya. Misalkan kita tahu nilai sin-nya adalah 0,6 nih tadi nih. Sin A tadi ketemu 6/10 atau 0,6. Berarti sudutnya berapa? Tetanya berapa? Cara mencarinya, menulisnya ini theta sama dengan arch sin dari 0,6. Arch itu busur ya. Sudut atau busur. Dari sin, itu cara mencari kebalikan dari nilai sin-nya. Sin-nya, arc sin dari 0,6 ini adalah 37 derajat Celcius. Enggak Pak, Celcius, sorry. 30 derajat. Ini dapatnya dari mana? Selain buku tabel, kalkulator. Teman-teman nggak bisa menentukan nilai ini kecuali dengan dua itu. Jadi nanti pasti SMA boleh pakai kalkulator, terutama untuk menentukan nilai dari sudut atau nilai sin-nya. Oke, contoh penggunaan kalkulator ya, ini saya kasih contoh. Kita buktikan kalau sin dari 37 adalah 0,6. Kita ketik 37, kemudian trigonometri aktifkan, klik yang sin. Nih 0,6. Terbukti ya 0,6 ya. Sekarang kalau kita mau mencari sudut dari nilainya. Mohon maaf, ini siapa yang mengaktifkan keypad? Suaranya terdengar. Oke, kita menentukan sudut dari nilainya. Tadi nilainya adalah 0,6 dari sin-nya, 0,6. Ini kita pakainya trigonometri, pakainya yang second ini. Second dulu diklik, pakainya yang sin. 36,86. Ini kita bulatkan menjadi 37 derajat. Ini cara memakai kalkulator ya. Oke. Kita lanjut. Teman-teman nanti bisa praktek sendiri pakai kalkulator caranya. Oke. Sekarang mengapa trigonometri ini diperlukan? Karena dengan trigonometri ini, tanpa kita mengetahui nilai dari semua yang ada di segitiga ini, kita bisa mencari salah satunya. Misalkan seperti ini. Saya hanya punya nilai miringnya ini aja nih, miring 10. Dan sudutnya ini berapa? Misalkan 30 misalkan. Dengan nilai miring 10 dan sudut 30 derajat ini, saya nanti dengan sin konstan itu bisa menentukan kalau ini nilainya nanti adalah 8 dan 6. Itu bisa. Jadi cara mencari nilai angka ukuran panjang berapa itu bisa dengan sudut dan salah satu nilai aja. Contohnya seperti ini. Example dari using the sin function to find D. Jadi misalnya ini saya punya kapal, dia melemparkan apa namanya ini? Namanya apa ya, saya lupa. Ya itulah. Jangkar, Pak. Iya, jangkar. Ya, itu namanya jangkar. Jangkar, panjang talinya itu adalah 30 meter. Panjang talinya 30 meter. Ternyata ini diketahui sudut antara jangkar ke kapal dan ke arah dasar lautnya ini adalah 39 derajat. Jadi hanya diketahui panjang talinya, miringnya saja dia tahu 30 dan sudut 39.
Nah, dengan dua nilai ini saja kita bisa menghitung nilai dari D atau kedalaman dari lautnya bisa. Kalau yang pakai Pythagoras tidak mungkin ya, karena hanya diketahui satu aja. Hanya 30 aja. Kalau 30 ada, mendatarnya ada, kita cari D-nya bisa. Tapi kalau ini tidak bisa pakai Pythagoras. Caranya bagaimana? Coba lihat teman-teman, sudutnya ada di sini 30 ini, 9 ini. Coba tentukan mana yang miring, mana yang samping, mana yang depan. Oke, yang D ini namanya apa? Depan. Depan. Oke, benar, depan. 30 ini? Samping. Miring. Atau miring? Miring. Miring ya. Oke, miring. Ini samping. Nah, sekarang kita hanya mau mencari depan dan diketahui miring. Siapa yang masih ingat hubungan antara depan dan miring? Sin. Sin, cos atau Sin. tangen? Sin, benar. Sin. Sin. Oke, sin. Berarti nanti kita harus bisa menentukan nilai dari sin 39 dengan kalkulator. Baru kita bisa menghitung nilai D-nya tadi. Jawabannya seperti ini. Sudah ada. Sin 30 itu adalah opposite per hypotenuse atau depan per miring. Berarti sin 39 adalah D, karena depannya adalah D, per 30. Atau dibalik boleh, D per 30 sama dengan sin 39. Kita pakai kalkulator. Dengan kalkulator kita temukan nilai dari sin 39 adalah 0,6293. Cek ya. Bentar. Skip. Kita cek sin dari 39. Clear. 39 fungsinya sin 0,6293. 6293. Mana tadi? 629, ya benar. Jadi sin 39 ketahuan 0,693. Berarti D per 30 itu artinya nilainya adalah 0,6293. Kita pindahin untuk 30. Ini pembagian, kalau pindah ruas menjadi perkalian. Kalau di kiri dia posisi di bawah, berarti kalau dipindah ke kanan dia posisinya di atas. Kalau di kiri dia di atas, pindah ke kanan berarti dia ke bawah, jadi pembagi. Harus bisa ya ini ya cara memindahkan ini. Iya. Berarti dia sama dengan 0,6293 dikali dengan 30. Hasilnya adalah sekitar 18,88 meter. Jadi kedalaman dari bukan laut berarti ini danau ada 18,88 meter. Ini penggunaan trigonometri. Jadi teman-teman sekali lagi ya, tanpa kita mengetahui ukuran dari semua segitiga ini, ternyata hanya dengan satu sudut dan satu ukuran saja, ini kita bisa menentukan nilai dari sisi-sisi yang lain. Kalau ini tadi sisi yang depan. Sebenarnya kalau kita mau mencari sisi yang samping juga bisa. Kalau samping berarti nanti pakainya apa di sini? Kalau nyari samping berarti pakainya yang cos, ya kan? Ya. Tapi pertanyaan di sini mencari D-nya depannya. Jadi pakainya ini. Oke, cukup. Jadi ini cara pemakaian trigonometri yang akan berhubungan, yang akan dipakai nanti di fisika. Oke, lanjut. Oh ya, sebentar. Terakhir di trigonometri. Jadi teman-teman semua nanti harus menghafal ini. Ini disebut sebagai sudut istimewa. Sudut istimewa itu adalah 0, 30, 45, 60, 90. Sebenarnya cukup menghafalkan dari 0, 30, 45, 60, 90 ini aja. Yang 120, 135, 150 ini bisa nanti dipelajari di matematika.
Sekarang cara membaca bagaimana? Oke, yang pertama sin 0. Misalkan saya mau mencari sin 0. Sin 0. Sin 0 berarti cara bacanya yang ini. Sin 0 berarti nilainya berapa? 0. 0. Oke. Sin 30. Berarti sin 30 yang ini. Berapa nilainya? Setengah. Setengah. Oke. Sin 45. Setengah akar 2. Oke, sin 60 setengah akar 3. Akar 3. Sin 90 1. 1. Oke. Sin 120 Setengah akar 3. Setengah akar 3. setengah akar 3 ini sama dengan miliknya 60 ini enggak? Sama. Sama ya? Setengah akar 3 di sini sama dengan setengah akar 3-nya di 60. 135 berapa? Setengah akar 2. sama dengan yang 45 ini enggak? 5. Sama ya. 150 yang setengah ini sama dengan yang 30 ini enggak? Iya. Sama. Sama. 180 sama dengan yang 0 ini enggak? Sama. 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 Jadi nilainya itu sebenarnya sama. Cuma nanti karena ini ada sampai 360 derajat, jadi akan memungkinkan nilainya nanti negatif. Jadi lewat dari 180 ini, nanti sin itu bernilainya negatif. Sama, urut lagi. 0, setengah, naik lagi. 1, turun sampai 0. Tapi dia negatif. Sekarang cara membaca cos. Cos 0 berapa? 1. Cos 30? Setengah akar 3. Cos 45? Setengah akar 2. Cos 60? Setengah. Cos 90? 0. Oke, jadi angka ini berkebalikan nggak nilainya dengan sin? Iya. Balikan ya. Ini 0 sama dengan 0 yang di sini. Setengah sama dengan setengah yang di sini. Setengah akar 2 sama dengan yang di sini. Setengah akar 3 sama dengan sini. 1 sama dengan yang di sana. Jadi sebenarnya cara menghafalkan cukup 1. Enggak masuk. Balikan aja. Apa ini juga? Oke, yang terakhir tangen. Untuk kotangen, sekan dan kosekan ini tidak dipakai nanti di fisika. Tangen itu sebenarnya, siapa yang tahu tangen? Oke. Begitu kan. Tangen itu artinya sebenarnya adalah sin per cos. Karena nggak bisa ngetik ya. Aduh, saya nggak bisa pakai mouse. Tangen itu sebenarnya adalah sin dibagi cos. Coba cek. Sama-sama sudutnya 0. Sin 0 dibagi cos 0 sama dengan tangen ya nanti ya. 0 dibagi 1 0. Setengah dibagi setengah akar 3. Seper akar 3. Seper akar 3 kan sebenarnya ya. Seper akar 3 kalau dikali akar 3 semua berarti sepertiga akar 3 nih. Setengah akar 3 dibagi setengah akar 2 bagi setengah akar 2. 1. Ya kan? Iya. Dibagi cos 1, benar. Yang 60 setengah akar 3 dibagi setengah, sama-sama coret setengahnya. Tinggal akar 3. Tangen 1 dibagi 0 Terhingga. tak terhingga, benar. Oke. Untuk yang lainnya nanti teman-teman bisa lihat di tabel, nanti ini bisa di screenshot kalau mau screenshot boleh secara clear. Boleh kalau mau screenshot ini. Untuk segitiga siku-siku pada sudut istimewa ini, mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus dihafalkan karena ini akan kepakai terus nanti di kelas 10, 11, 12. Tidak hanya fisika tapi juga matematika.
Tidak mungkin nanti di soal akan dikasih tahu sin 30 sama dengan 1/2 setengah. Itu sudah tidak dikasih tahu lagi. Jadi mau tidak mau, senang tidak suka memang harus dihafal. Oke, sip. Oke, lanjut. Ini udah lewat dikit ya. Oke. Nah, nanti akan saya sambung minggu depan. Oke, terakhir. Oh, ini contoh ya. Contoh dari penggunaan resultan gaya yang tadi, rumus yang tadi. Terakhir yang ini ya, terakhir. Karena tadi kita sudah belajar tentang cos, berarti kita bisa menyelesaikan soal ini. Ingat ya, cos dari 6, saya pakai di sini soal sinnya sin 60, sudutnya 60. Berarti kamu harus menghafal lagi atau melihat lagi cos 60. Cos 60 ini adalah setengah. Oke, setengah. Oke, sip. Vektor pertama 6, vektor kedua 8, diapit sudutnya 60. Maka resultannya adalah berapa? Ingat rumus yang tadi ya. A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos 60. Berarti 6 kuadrat angka pertama plus 8 kuadrat angka kedua plus 2 rumus 6 yang pertama, 8 yang kedua, B cos 60 setengah. Ya kan? 6 kuadrat berapa? 36. 8 kuadrat berapa? 64. Duanya coret. Duanya dicoret. Berarti 6 kali 8 ini 48. Kalau dijumlah ini 148. Nah, angka 148 ini angkanya tidak pas. Maksudnya tidak pas untuk di akar. Jadi ini bisa dikecilkan menjadi 2 akar 27 atau 37 ya tadi ya. Ya 37 ya, benar ya. 37 kali 4 berapa? Iya benar. Ya benar. Jadi di soal tentang vektor ini nanti tidak semua itu angkanya nanti pas ya teman-teman semuanya. Karena tergantung dari nilai sin dan cosnya ini. Jadi yang membuat angkanya nggak pas biasanya sin dan cos. Apalagi nanti kalau misalnya ini cosnya pakai cos 30. Cos 30 kan tadi setengah akar 3. Jadi ada akar 3-nya nanti. Jadi agak sulit sedikit. Tapi insya Allah bisa. Oke, minggu depan kita lanjut. Bukan minggu depan ya. Berarti kita jadwalnya Senin, Rabu, Senin, Selasa, Rabu nggak ada. Kamis kita ketemu lagi. Kita bahas yang ini lagi. Karena di vektor ini belum selesai kita bahas. Masih ada pembahasan yang masih penting dan itu biasanya sering keluar juga. Yang modelnya seperti ini teman-teman. Ya nanti minggu depan ya insya Allah ya. Oke, minggu depan. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Siapa yang mau bertanya? Boleh kalau mau bertanya. Halo? Oke, cukup ya teman-teman semuanya. Tes. Salah satu. Pak. Saya mau nanya Oke. dong. Boleh. Tadi kan ada vektor A plus B, B min A sama A min B. Tuh kan? Oke. Terus dengan besar yang sama. Berarti hasilnya sama semua apa nanti beda-beda? Tergantung arahnya ya tadi ya. Bentar, saya cek dulu. Ini berarti ya. Oh, udah ada kotaknya nih, berarti enak nih. Oke. Udah ada kotaknya, berarti kita bisa memprediksi ini panjangnya berapa ya? Atau panjangnya ini udah kelihatan nih sebenarnya nih. Oke. Untuk A plus B, apakah sama dengan A min B? Atau sama juga dengan B min A? Kalau teman-teman lihat di sini, pasti panjang dari A plus B ini tidak mungkin sama dengan A min B. Bisa dilihat dari panjangnya ini. Ya enggak? Kalau untuk A plus B, A min B dengan B min A,
A min B atau B min A ini, kan ini hanya kebalikan aja, tapi sama-sama negatif, ini pasti nilainya sama. Nilainya sama. Coba tes deh, panjangnya ini pasti sama deh. Yang hijau ini, dua hijau ini. Ya nggak? Kalau kita lihat sekilas, ini pasti panjangnya dengan ini sama. Yang membedakan adalah arahnya saja. Kalau A min B tadi hasil akhirnya adalah ke kanan bawah. Tapi kalau B min A, hasil akhirnya adalah ke kiri atas. Hasil akhirnya. Dan ini nilainya pasti tidak mungkin sama dengan A plus B. Tidak mungkin sama. Karena dia satu ditambah, satu dikurangi. Nggak mungkin sama dong. Ya cara ini, kalau kita mendorongnya arahnya sama, dengan arahnya berlawanan, pasti nilainya, pasti hasil akhirnya pasti beda dong. Ya nggak? Ya. Jadi untuk nilainya ini tidak sama antara plus dan min. Kecuali kalau A min B dengan B min A, itu nilainya sama, cuma arahnya aja pasti berlawanan. Ya. Oke, yang lainnya. Ada yang mau bertanya? Oh, ini nggak saya share screen ya? Saya share screen ya? Sorry, belum saya share screen saya tadi. Sorry. Ya, lihat ulang deh. Sekilas aja. Sorry, tadi saya kira udah share screen. Oke. Ya, pasti panjangnya ini pasti beda dong. Kalau ditambah dengan dikurang. Kalau ditambah kan dia panjangnya sampai segini. Sepanjang ini. Ini. Kalau A min B ini hanya segini atau dua kotak yang diagonal, B min A juga dua kotak diagonal sama. Jadi untuk A min B dengan B min A ini pasti nilainya sama, panjangnya sama maksudnya, cuma arahnya saja yang berbeda, berlawanan. Oke, boleh pertanyaan lain? Contoh yang festival, oke. Mana mau saya? Yang diminta soal manakah pernyataan di bawah ini ya, A, B, C, D, E. Ya, ini festival ya. Kira-kira bisa membuat kesimpulan yang terbaik. Oke, biasanya kalau seandainya ditemukan kesimpulan itu biasanya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Atau minta SS boleh? Kita lihat yang perhatian tentang apa sih bahas. Ini yang mentalkan dulu. Kalau tidak ada saya cukupkan ya. Nanti hari Kamis masih melanjutkan tentang topik ini karena masih ada satu pembahasan yang itu sangat rumit sekali kalau tidak dijelaskan secara pelan-pelan terkait dengan penguraian vektor. Kayak tadi misalnya ini vektornya ke kanan atas. Berarti dia punya nilai ke kanan dan punya nilai ke atas. Itu penguraian vektor. Nanti dari pertemuan selanjutnya kita bahas. Oke, cukup. 1, 2, 3. Cukup ya teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan hal-hal yang mungkin tidak saya sengaja. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.